Secara teoritis, manusia bisa selamat dari asteroid yang berpotensi menghancurkan seluruh planet. Namun itu tidak akan mudah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke 66 juta tahun yang lalu, di akhir periode Kapur. Bumi sebelum ada manusia, di mana dinosaurus berkembang pesat. Tumbuhan dan hewannya sangat kaya dan beragam. Kamu akan melihat T-Rex mengejar Triceratops, atau Allosaurus yang sangat besar, salah satu hewan terbesar yang pernah berkeliaran di planet ini, menjulang tinggi di atas lanskap. Dan hati-hati dengan Ankylosaurus, tank hidup yang mengayunkan ekornya seperti bola penghancur pada setiap ancaman. Saat kamu akan menikmati malam yang tenang di bawah bintang-bintang, cahaya baru yang terang muncul di langit belahan bumi utara. Sebuah bintang baru di langit tidak terlalu menonjol pada awalnya, hanya berkelap-kelip seperti bintang lainnya. Namun setelah beberapa jam, kamu akan melihat bintang itu semakin terang. Periksa lagi keesokan malamnya dan boom, bintang itu adalah benda paling terang di langit, bahkan mengalahkan planet-planet dan bulan. Dan akhirnya, bintang ini mengalahkan matahari. Bintang itu adalah asteroid Chicxulub yang meninggalkan kawah raksasa yang sekarang dinamai Kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Asteroid ini memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan 20,1 km per detik. Asteroid ini melesat menembus 96,6 km atmosfer dalam waktu sekitar 3 detik. Asteroid ini jatuh dengan sangat cepat, sehingga udara pun tidak bisa menghindarinya. Udara tertekan dan memanas hingga ribuan derajat dalam sekejap. Bahkan sebelum asteroid itu menyentuh bumi, udara super panas ini sudah menguapkan sebagian besar lautan yang akan ditabraknya, yaitu di dekat semenanjung Yucatan. Kemudian dalam sekejap, asteroid itu menabrak bumi, menggetarkan Amerika Tengah dengan dentuman keras yang bergema di mana-mana. Asteroid ini tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga membuat tanah dan batuan mengalir seperti cairan. Asteroid itu menggali lubang yang sangat dalam dan lebar, hingga hampir mencapai lapisan dalam bumi dan melontarkan tanah setinggi lebih dari 32,2 km. Pada saat tumpukan, asteroid itu juga mengubah kecepatan dan beratnya yang sangat besar menjadi panas dalam sekejap. Tabrakan ini memberikan begitu banyak energi ke bumi, sehingga membuat molekul-molekul bergerak lebih cepat daripada permukaan matahari. Energi yang sangat besar ini menciptakan bola plasma raksasa, gas yang sangat panas dan bermuatan yang mengandung potongan-potongan batuan yang menguap. Semua ini melesat dengan kecepatan luar biasa. Gelombang kejut dari tumbukan dan panasnya mengubah bumi di sekitar lokasi tabrakan menjadi gas seketika. Hal ini memicu gempa bumi di seluruh dunia. Dan bukan hanya batu-batu yang berterbangan yang perlu kamu khawatirkan. Saat jatuh di langit, batu-batu itu bergesekan dengan udara, memanas hingga memicu kebakaran di seluruh dunia. Panas yang dihasilkannya dapat dibandingkan dengan oven yang dinyalakan hingga pengaturan tertinggi. Hujan api ini menyebabkan sebagian besar pepohonan di dunia hangus. Seluruh dunia kini terbakar. Tak lama kemudian, hal itu mengubah segalanya. Dalam sekejap dinosaurus punah, membuka jalan bagi mamalia untuk bangkit. Dan tidak hanya dinosaurus, 75% spesies dan makhluk besar punah, hanya menyisakan beberapa burung dan makhluk kecil. Jadi bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, dapat bertahan hidup dari hal seperti itu? Beberapa hewan berhasil saat itu. Untuk bertahan hidup, kita perlu belajar dari ketangguhan mereka. Satu-satunya burung yang bisa bertahan hidup bahkan dalam kondisi terberat sekalipun adalah burung yang bersarang dengan aman di tanah. Di antara beberapa hewan besar yang berhasil menghindari kepunahan, semuanya memiliki cara untuk mengatasi panas. Beberapa seperti mamalia kecil tertentu, ular dan kadal, dapat menggali liang bawah tanah yang lebih dingin. Yang lainnya seperti buaya dan kura-kura bersembunyi di dalam air. Jadi jika kamu berada tepat di sisi lain planet ini saat hantaman terjadi dan kamu bertindak sangat cepat, kamu mungkin bisa selamat. Saat ini dampaknya berjarak sekitar 16.093 km. Namun jangan meremehkan kekuatannya. Begitu kamu mendengar dentuman keras, pergilah ke bawah tanah secepat mungkin. Dan berhati-hatilah karena kamu akan merasakan guncangan bumi sekitar 30 menit kemudian. Bersembunyilah di gua yang dalam, sebaiknya dengan pintu masuk yang sempit. Ini akan melindungi dirimu dari puing-puing yang berjatuhan dan suhu di bawah tanah akan stabil. Selain itu, beberapa gua memiliki sumber air alami, sungai atau anak sungai.
Kamu mungkin juga harus bersiap-siap dengan makanan yang tidak terlalu enak dari serangga, jamur, atau hewan-hewan kecil yang malang yang juga mencari perlindungan di dalam gua. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu juga harus berada sangat jauh dari perairan besar. Berada di dekat lautan mungkin tampak seperti taruhan yang aman saat terjadi hantaman asteroid besar, karena laut dapat menahan perubahan suhu yang ekstrim. Namun gempa bumi dapat memicu tsunami yang menakutkan, bahkan di danau atau fjord. Tabrakan asteroid ini tidak hanya memicu satu tsunami, tapi banyak tsunami. Dan tsunami-tsunami itu setinggi gedung pencakar langit. Dalam waktu 1 jam, gelombang kolosal setinggi 183 hingga 304,8 meter menghantam Gulf Coast, menghantam tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan, dan membanjiri daratan hingga bermil-mil jauhnya. Ombak ini sangat kuat, bahkan bisa mendorong sungai-sungai ke belakang. Tsunami ini terus berlanjut di sekitar garis pantai, mencapai pantai timur Amerika Serikat, dan 6 jam kemudian, tsunami menghantam Eropa, Afrika, dan Mediterania. 15 jam setelah dampaknya, tidak ada garis pantai di bumi yang tidak merasakan amukan ombak ini. Katakanlah kamu selamat dari benturan awal di suatu tempat jauh di bawah tanah, tapi masalahmu baru saja dimulai. Asteroid Chicxulub menghantam area yang syarat dengan belerang. Tabrakan ini melontarkan 100 miliar ton belerang dan sejumlah besar air ke angkasa. Uap air membentuk awan badai yang sangat besar. Awan tersebut mulai menghujani hujan asam. Di tempat yang lebih dingin, badai salju besar mengubur daratan di bawah timbunan salju setiap harinya. Tabrakan tersebut juga menguapkan minyak dalam jumlah yang sangat besar, melontarkannya ke udara sebanyak 150 stadion sepak bola. Minyak ini berubah menjadi jelaga hitam pekat di stratosfer. Jelaga ini melapisi bumi seperti cat hitam. Dan bahkan ketika hujan asam mereda, karbon ini tetap berada di atas awan dan tidak tersapu bersih. Lapisan jelaga ini menghalangi 90% sinar matahari, membuat bumi berada dalam kegelapan yang dingin yang berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Dunia mendingin sekitar 50 derajat rata-rata. Nah, ketika kamu akhirnya keluar dari gua yang dalam, kamu harus mencari tempat di mana kamu tidak akan membeku. Satu-satunya tempat yang terhindar dari embun beku adalah pulau-pulau tropis, seperti Madagaskar, India yang pada saat itu merupakan sebuah pulau, dan Indonesia. Tempat-tempat ini memiliki tanaman dan hewan yang masih hidup dan bahkan terus mendapatkan air tawar. Tidak seperti kebanyakan tempat di dunia, segala sesuatu yang lain di dunia terlihat seperti gurun nuklir yang sangat luas. Pulau-pulau tropis ini merupakan tempat yang aman saat terjadi kiamat asteroid, tapi jangan menganggapnya sebagai surga. Tempat-tempat ini masih mendapatkan hanya sekitar 10% dari sinar matahari yang biasa didapatkan, dan hujan yang hampir tidak cukup untuk menghindari perubahan menjadi gurun. Dalam suasana yang dingin dan suram ini, sebagian besar rantai makanan berantakan. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membawa banyak makanan tambahan, setidaknya untuk 6 tahun ke depan. Beberapa makhluk hidup cukup beruntung untuk bertahan hidup. Fosil-fosil menunjukkan bahwa ekosistem air tawar berjalan dengan baik. Jadi tinggal di dekat sungai atau muara mungkin merupakan kesempatan terbaikmu untuk menemukan makanan. Kamu bisa menemukan kura-kura, buaya, dan beberapa ikan. Hewan-hewan seperti kerang, siput, dan krustasea kecil yang hidup di sedimen juga dapat bertahan hidup. Dan meskipun sedikit lebih hangat daripada yang lainnya, tempat-tempat ini bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Kamu harus membawa pakaian hangat agar bisa bertahan hidup. Jika kita menggabungkan semua ini, tempat terbaik untuk selamat dari asteroid Chicxulub adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara bergunung-gunung dan beriklim tropis yang terdiri dari beberapa pulau. Kamu akan mendapatkan suhu yang cukup nyaman, sedikit air hujan, dan gua yang dalam untuk berlindung. Ini bisa melindungimu dari bebatuan yang jatuh, panas yang menyengat, dan bahkan membantumu menemukan makanan di sungai dan danau. Namun jika kamu menemukan makhluk mirip tikus saat mengais-ngais makanan, wahai penjelajah waktu, biarkan saja makhluk itu. Tidak jelas berapa banyak yang selamat dari dampak Chicxulub, dan memakannya dapat memiliki efek yang tak terduga pada masa depan manusia. Anggap saja jangan makan kakek buyut kita, ya kan? Nonton film horor bagus akhir-akhir ini?
Kalau kamu penggemar film horor, kamu pasti suka plot yang bagus. Tapi bagaimana kalau kukatakan alam adalah penulis naskah terbaik? Bencana di zaman dulu lebih menakutkan daripada film horor manapun. Dari tsunami hingga letusan gunung berapi, kamu akan kaget dengan skala bencana-bencana ini. Salah satu bencana alam yang tidak ingin kamu alami adalah tsunami. Dinding air raksasa itu menyapu pantai dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Dan ini bukan hal baru bagi planet kita. Para ilmuwan menyusun garis waktu berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh tsunami besar. Di Chili Utara, sebuah batu besar berada jauh di atas Samudra Pasifik. Di belakangnya ada gurun pasir sejauh mata memandang. Batu seberat 44 ton ini jelas bukan berasal dari sini. Batu ini hasil dari tsunami purba. Gelombang setinggi bangunan 6 lantai membawa batu-batu besar layaknya kerikil. Para peneliti memperkirakan ini terjadi pada tahun 1420. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa tahu hal ini? Pada abad ke-15 tidak ada catatan tertulis di wilayah itu. Saatnya menyelidiki. Para arkeolog menemukan bahwa sekitar waktu yang sama terjadi tsunami di Jepang, di seberang Samudra Pasifik. Tanah berguncang di lepas pantai Chili. Begitulah tsunami tercipta. Kemudian, gelombang bergerak hampir 2/5 dari keliling bumi. Tsunami itu sungguh tak kenal lelah. Tapi peristiwa ini tak hanya terjadi sekali. Bukti menunjukkan peristiwa serupa terjadi 3.800 tahun lalu. Orang-orang kuno meninggalkan desa-desa pesisir sekitar pada masa itu. Mereka pindah ke pedalaman. Bagaimana mereka tahu sudah waktunya untuk pergi? Ada bukti erosi karena arus yang kuat. Itu tanda-tanda tsunami purba. Seperti yang kamu tahu dari buku pelajaran, oksigen merupakan 21% dari udara yang kita hirup. Tapi, oksigen dulunya bukan bagian dari atmosfer bumi. Oksigen tidak ada selama paruh pertama umur planet kita. Karbon dioksida dan metana memenuhi bumi saat itu. CO2 membuat minuman kita mendesis. Tapi bukankah gas metana berbahaya? Ya, karena kita tidak bisa mencium bau metana. Dan itulah alasan kenapa tidak ada kehidupan di bumi miliaran tahun lalu. Jadi, bagaimana bisa ada oksigen dari metana? Semua berkat cyanobacteria. Kelompok mikroba ini mulai berevolusi sekitar 2,7 miliar tahun lalu. Mikroba-mikroba kecil ini menguasai fotosintesis, mengubah sinar matahari menjadi energi. Dan produk sampingan dari proses ini adalah, kamu bisa menebaknya, oksigen. Segera oksigen mulai keluar dari air ke atmosfer. Di sana, oksigen bereaksi dengan metana dan seiring waktu, O2 menggantikannya sepenuhnya. Para ilmuwan menamai proses ini sebagai peristiwa oksigenasi besar. Tapi kenapa ini buruk? Padahal kita bisa hidup berkatnya. Semua oksigen itu menjadi racun bagi organisme anaerobik. Bukan, ini bukan bentuk kehidupan yang tidak melakukan aerobik atau pilates. Istilah ini berarti bahwa mikroorganisme ini tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terlalu banyak oksigen dan mereka akan mati. Dan itulah yang terjadi. Para ilmuwan berbicara tentang kelebihan oksigen yang mengubah atmosfer bumi untuk selamanya. Hilangnya sebagian besar organisme anaerobik adalah contoh awal dari peristiwa kepunahan. Mereka tidak menyukai atmosfer pada saat itu dan memutuskan untuk mundur. Namun, lihatlah sisi baiknya. Mereka membuka ruang bagi manusia yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Ayo, kita ke Turki. Bukan resort tapi pantai yang banyak dikunjungi turis saat musim panas, melainkan wilayah Anatolia di tenggara negara ini. Göbekli Tepe adalah situs kuil tertua di dunia. Situs ini berasal dari periode Neolitikum. Para ilmuwan menemukan sebuah pilar batu di sini yang menceritakan kisah tentang bencana kuno. Mereka menduga pilar itu adalah peringatan. Saat ini, manusia masih membangun struktur serupa untuk menandai peristiwa atau orang penting. Salah satu contohnya adalah The Washington Memorial yang dibangun untuk menghormati Presiden Amerika pertama, George Washington. Tapi pilar di Turki ini bukan untuk memperingati peristiwa bahagia. Para ilmuwan percaya pilar itu menandai peristiwa nahas, yaitu komet yang menabrak bumi. Kerusakannya pasti sangat parah.
Ada juga tanda-tanda lain di monumen tersebut. Simbol-simbol ini selaras dengan susunan bintang-bintang di langit malam pada tahun 10.950 sebelum Masehi. Tanggal ini cocok dengan penelitian sebelumnya tentang sampel inti es di Greenland. Ini menunjukkan sebuah pecahan komet menghantam planet kita pada waktu yang sama. Situs arkeologi itu bisa jadi merupakan sebuah observatorium kuno. Dan siapapun yang bekerja di sana mengamati sebuah peristiwa dahsyat. Dampaknya pasti sangat kuat sampai bisa mengubah sumbu rotasi bumi. Itu adalah garis imajiner yang menembus planet kita dari atas ke bawah. Komet purba itu pasti sangat kuat hingga bisa membuat planet biru ini hilang keseimbangan. Pernahkah kamu mendengar tentang kota Tal El Hammam di lembah Sungai Yordan? Alasan kenapa jawabanmu mungkin tidak adalah karena kota ini sudah tidak ada lagi sekarang. Kota ini menghilang sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Ini salah satu dari 3 kota besar di bagian timur tengah ini. Ketiga kota ini memiliki populasi yang lebih besar dari Palm Springs saat ini. Pada saat itu, Tal El Hammam adalah kota metropolitan. Bahkan gedung-gedung bertingkat seperti bangunan 5 lantai dari batu bata lumpur. Namun, para arkeolog menemukan tanda-tanda aneh pada batu bata itu yang meleleh saat terpapar suhu tinggi. Bunyikan alarm kebakarannya. Suatu bencana telah menyebabkan kebakaran besar. Temuan arkeologi menunjuk satu penyebab kerusakan tersebut, yaitu batu dari luar angkasa. Jadi, di manakah kawahnya? Komet atau asteroid ini tidak pernah sampai ke tanah. Komet ini melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga hancur sebelum menghantam tanah. Peristiwa seperti ini disebut airburst. Airburst meteor terbesar yang pernah disaksikan terjadi di atas Tunguska di utara Asia pada tahun 1908. Para ilmuwan memperkirakan airburst di Tal El Hammam terjadi 4 km di atas kota. Peristiwa ini melepaskan banyak energi. Suhu udara dengan cepat naik hingga hampir 2000 derajat Celcius. Suhu ini cukup panas untuk membakar pakaian dan kayu dalam sekejap. Batu bata dan peralatan yang terbuat dari logam mulai meleleh ketika terkena panasnya. Ini bisa menjelaskan bukti yang ditemukan para ilmuwan. Tapi ada satu temuan lagi, garam. Peristiwa itu begitu dahsyatnya hingga mendistribusikan garam ke seluruh wilayah di sekitar Laut Mati. Setiap petani akan mengatakan bahwa tanah asin dan tanaman tidak cocok. Orang-orang mulai pindah dari daerah itu karena tidak bisa menanam makanan. Bayangkan sebuah pulau dengan desa-desa bercat putih dikelilingi oleh lautan biru safir. Tempat seperti itu benar-benar ada. Itu adalah Pulau Santorini. Namun sejarah tempat ini menyembunyikan kisah kehancuran. Pulau ini dulunya gunung berapi. Ini berarti letusan dahsyat menciptakannya sekitar 3000 tahun lalu. Sekarang ini ada 2 pulau yang lebih besar berbentuk seperti tapal kuda. Jika dilihat dari atas, kedua pulau itu seperti membentuk lingkaran. Itu karena dulunya adalah satu pulau. Pulau itu memiliki gunung yang besar dan berbentuk bulat. Namun semuanya berubah hampir dalam semalam. Salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia mengoyak Santorini. Bumi bergetar, tsunami terbentuk, dan awan abu memenuhi langit. Sebuah gambaran yang menakutkan. Orang-orang merasakan letusan itu hingga ratusan mil jauhnya. Ketika semuanya berakhir, air laut mengalir deras ke dalam kaldera bekas gunung berapi. Itulah kenapa air di laguna ini memiliki warna yang begitu indah. Para ilmuwan mengetahui banyak hal tentang masa lalu Santorini berkat bantuan yang tidak biasa. Pohon kasturi tepatnya. Orang-orang menggunakan kayunya yang harum untuk berbagai hal, mulai dari furniture hingga membuat pensil. Di pulau Yunani ini, cincin-cincinnya mengungkap kisah letusan kuno. Saat pohon ini tumbuh, ia tidak hanya tumbuh ke atas, tapi juga mengembang ke samping. Setiap lapisan kulit kayu yang baru menambah satu cincin pada batangnya. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk membentuk satu cincin. Dan di Santorini, satu cincin berwarna pucat tidak biasa. Para ilmuwan melakukan perhitungan dan voila, mereka mendapat tanggal letusannya, yaitu tahun 1560 sebelum Masehi.
Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan.
Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut Kawah Meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Interamerica Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita. Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort.
Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km. Atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi. Dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya.
Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar. Jika asteroid seperti Apophis menghantam bumi, kita akan musnah. Gempa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Apophis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apophis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium Nasional Kitt Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apophis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi.
Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7% Apophis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apophis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan Apophis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apophis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama OSIRIS-REx diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. 4 tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apophis. Kini OSIRIS-REx telah berganti nama menjadi OSIRIS-APEX dan saat ini sedang mengejar Apophis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apophis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apophis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apophis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh OSIRIS-APEX. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apophis dengan mata telanjang. Apophis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. OSIRIS-APEX pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu. OSIRIS-APEX memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apophis saat mendarat dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan 1,5 tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apophis Pathfinder dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil ke luar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid.
Kita tahu bahwa Apophis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Apophis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Apophis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Apophis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Apophis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudra memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Sekitar 66 juta tahun lalu, dinosaurus menghilang dari bumi, kecuali yang pada akhirnya berubah menjadi burung. Tiba-tiba bumi beralih dari zaman dinosaurus ke zaman mamalia. Para ilmuwan punya nama khusus untuk periode waktu ini, yaitu zaman Kapur dan Paleogen. Peristiwa itu sendiri disebut kepunahan KPG atau KT. Bayangkan momen dramatis ini dalam sejarah bumi, ini terjadi dalam sekejap. Sebuah asteroid kolosal yang sebesar gunung Everest dan melesat dengan kecepatan kilat menabrak bumi. Asteroid itu jatuh di tempat yang sekarang kita sebut Meksiko Selatan, di sebuah tempat yang dikenal sebagai Kawah Chicxulub.
Dampaknya sangat masif, segala sesuatu yang berada di dekatnya langsung menguap, menciptakan ledakan energi yang sangat besar, salah satu yang paling kuat dalam miliaran tahun. Tidak ada yang selamat di dekat lokasi tabrakan. Ketika kondisi yang berapi-api mendingin, permukaan bumi menjadi kacau, tanah bergulung dan bergetar, menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Benua-benua mulai bergerak, kemudian dasar lautan terguncang memicu tsunami raksasa. Gelombang besar menerjang ke daratan di sekitar Teluk Meksiko. Puing-puing yang terlontar ke angkasa mulai jatuh kembali ke bumi seperti hujan badai. Bahkan, jika tidak berada dekat dengan bongkahan besar yang jatuh di Meksiko, kamu masih akan terkena pecahan lebih kecil dan sangat panas yang berterbangan di udara. Kondisi ini memanaskan atmosfer sehingga hutan di seluruh dunia terbakar. Dinosaurus yang tinggal jauh dari area tabrakan awalnya merasakan sedikit gemuruh. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan suram, seakan-akan siang berubah menjadi malam. Suhu turun secara drastis dan malam di siang hari ini berlangsung selama beberapa minggu. Kemudian, selimut abu mulai menyelimuti seluruh planet secara perlahan. Banyak hal seperti karbon dioksida dan serpihan dasar laut mulai melayang-layang di udara. Hal ini mengacaukan suhu sekali lagi, membuatnya berubah liar. Bumi menjadi panas dan dingin pada saat yang bersamaan. Alam pun menderita, terjadi kebakaran hutan, tidak ada sinar matahari, gas berbahaya di atmosfer. Semua ini menyebabkan masalah besar bagi dinosaurus pemakan tumbuhan. Mereka mulai lenyap dan para pemakan daging berpesta, tapi tidak lama. Segera seluruh rantai makanan berantakan. Ini adalah saat di mana antara 50 hingga 80% dinosaurus mengucapkan salam perpisahan. Yang lebih menyedihkan lagi, angka ini hanya menghitung berbagai jenis dinosaurus. Jika kita melihat jumlah individu dinosaurus yang mati, jumlahnya lebih tinggi lagi. Ada fakta menarik, seandainya asteroid itu menghantam 30 detik lebih awal atau lebih lambat dan mendarat di Atlantik atau Pasifik, bukan di lepas pantai Meksiko, kita mungkin masih memiliki dinosaurus non-unggas sampai sekarang. Tapi yang terjadi, asteroid itu menghantam dengan kekuatan yang setara 10 miliar bom Hiroshima. Namun satu-satunya yang berhasil bertahan adalah nenek moyang mamalia kita. Mereka makhluk kecil mirip tikus yang memiliki sistem energi super cepat, pola makan yang mudah beradaptasi, atau pintar mencari tempat sembunyi. Mamalia purba ini mampu bertahan karena ukurannya kecil dan tidak butuh banyak makanan. Kita sangat beruntung, mereka selamat dari kekacauan ini. Mereka bahkan mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya menyadari bau tidak enak, jasad besar di mana-mana, hujan asam, dan gunung berapi yang meletus. Setelah tahu betapa mengerikannya peristiwa ini, yuk kita bahas sebuah pertanyaan besarnya. Bisakah kita manusia modern bertahan dari kejadian seperti ini? Ya, tergantung. Penelitian dari tabrakan asteroid lain sekitar 790.000 tahun lalu menunjukkan bahwa kita bisa selamat, tapi itu tidak mudah. Pada peristiwa itu, sebuah asteroid besar kembali menghantam bumi. Seperti halnya di Chicxulub, asteroid ini mengirim puing-puing ke atmosfer yang menutupi 1/10 permukaan bumi. Para ilmuwan menemukan sisa-sisa tumbukan asteroid tersebut, yaitu batuan kaca yang disebut batu Satam. Ilmuwan menganalisis batuan ini dan menemukan mineral langka yang disebut rhyodite. Mineral ini butuh tekanan dan temperatur sangat tinggi untuk terbentuk. Setelah mempelajarinya, para ilmuwan berasumsi tumbukan tersebut terjadi di Asia Tenggara, kemungkinan di dekat Thailand. Anehnya mereka masih belum menemukan kawahnya. Tapi yang jelas, tabrakan asteroid itu benar-benar terjadi dan nenek moyang kita ada di sana saat itu. Hal ini tentu saja menarik perhatian mereka, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Puing-puing dari peristiwa ini menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, sulit untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi evolusi manusia. Yang kita tahu, hanya kita yang selamat dari peristiwa ini.
Saat ini ada sekitar 1.200 asteroid yang masuk dalam daftar potensi ancaman asteroid. Tapi untungnya kita tidak dalam bahaya. Asteroid-asteroid tersebut berdiameter kurang dari 1 kilometer. Kemungkinan asteroid besar seperti yang menghantam Chicxulub menghantam bumi sangatlah kecil. Asteroid itu berdiameter antara 4,8 hingga 14,5 km. Peristiwa besar seperti ini terjadi setiap 100 hingga 200 juta tahun sekali. Selain itu, sebagian besar asteroid berada di antara Mars dan Jupiter dan tidak menimbulkan ancaman bagi bumi. Tapi ada ribuan asteroid lebih kecil yang berpotensi menabrak kita. Sebagian besar asteroid ini berukuran kecil dan terbakar di atmosfer sehingga tidak membahayakan. Sebagian yang lebih besar bisa merusak bangunan atau kota, tapi tidak akan mengancam semua kehidupan di planet biru kita. Namun, bagaimana jika sebuah komet atau asteroid besar bertabrakan dengan bumi hari ini? Dalam hal ini, pertama-tama tabrakan akan mengubah orbit bumi. Energi awal yang dilepaskan saat tabrakan akan menyebabkan gelombang ledakan yang sangat panas hingga 300 derajat Celcius. Api akan membakar area yang sangat luas di permukaan bumi. Kemudian, hal ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada musim dingin. Asap dari kebakaran masif bersama dengan debu dan uap air akan membentuk lapisan awan tebal di atmosfer bagian atas. Sama seperti peristiwa dinosaurus, ini akan menghalangi sinar matahari dan menyebabkan suhu turun selama beberapa dekade. Sebagian besar tanaman akan mati dalam beberapa minggu. Pohon-pohon besar dapat bertahan hidup selama beberapa dekade karena gula yang tersimpan dan metabolisme yang lambat. Di luar itu, tidak banyak kehidupan yang tersisa kecuali mikroba dan makhluk kecil. Ada 3 strategi yang mungkin dilakukan manusia untuk menghadapi semua ini. Strategi terbaik adalah mencegah tabrakan. Para ilmuwan sudah mencari asteroid yang mungkin melintasi jalur bumi dan mendiskusikan cara bertahan dari asteroid tersebut. Salah satu pilihannya adalah menggunakan senjata terbesar kita untuk memecah asteroid menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil ini bisa meleset dari bumi atau terbakar di atmosfer kita. Itu bisa berhasil untuk asteroid yang diameternya sekitar 1 kilometer. Akan tetapi cara ini tidak akan berhasil untuk asteroid besar seukuran Chicxulub. Jumlah energi yang kita perlukan untuk menghancurkannya melebihi seluruh persenjataan kita saat ini. Tapi jika kita bisa melihat asteroid itu cukup dini, mungkin serangkaian ledakan bisa mengubah arahnya dan menyelamatkan bumi. Menurut para peneliti, asteroid yang berukuran lebih besar dari 40 km hampir tidak mungkin dihentikan dengan teknologi yang ada saat ini. Untungnya, kemungkinan asteroid seperti ini menabrak bumi sangat kecil. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa mencegah tabrakan? Ini dia strategi kedua. Kita harus masuk jauh ke bawah tanah dan membuat bunker besar. Kita tahu banyak spesies yang hidup di dalam tanah atau laut dalam selamat dari kepunahan massal 66 juta tahun lalu. Jadi habitat bawah tanah ini dapat melindungi kita dari dampak langsung seperti ledakan dan kebakaran serta dampak musim dingin. Kita harus memanfaatkan panas alami bumi dan tinggal di dalam kubah pelindung. Kubah-kubah itu bisa dibangun di inti benua yang stabil atau jauh di bawah lautan. Kita akan memiliki persediaan penting seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air. Bahkan mungkin beberapa bank genetika untuk melestarikan spesies. Strategi terakhir adalah meniru film Don't Look Up dan mengabaikan masalah sampai semuanya terlambat. Kita tahu bahwa dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan institusi dari berbagai negara untuk merancang, membangun, dan meluncurkan serangkaian perangkat keluar angkasa untuk mencegah tabrakan. Jika umat manusia dapat melakukan kerjasama tersebut, ini akan menjadi sebuah keajaiban. Bagaimanapun NASA menanggapi ancaman asteroid dengan cukup serius. NASA memiliki rencana matang yang melibatkan deteksi dini, penilaian, strategi membelokkan, kolaborasi, komunikasi publik, dan rencana cadangan untuk melindungi bumi dari bahaya kosmik ini. Jadi kita hanya bisa berharap jika sesuatu seperti itu terjadi, kita akan mampu menghadapinya.